balik lagi di learning journal aku, Safirina Aziza. Teman-teman kelompok 2 kemarin membawakan materi tentang perencanaan tim dalam produksi film. Nah, di dalamnya ada 2 poin. Yang pertama ada unsur-unsur dalam film, yang kedua ada divisi dalam film. Nah, aku mau ngejelasin tentang unsur-unsur dalam film dulu nih. Jadi, unsur-unsur film itu ada 2. Yang pertama ada unsur naratif dan yang kedua ada unsur sinematik. Unsur naratif adalah suatu rangkaian peristiwa yang berhubungan satu sama lain dan terikat oleh logika sebab akibat yang terjadi dalam suatu ruang dan waktu. Nah, unsur naratif ini berhubungan juga dengan aspek cerita film. Salah satu contoh unsur naratif sendiri adalah plot. Nah, plot sendiri adalah salah satu rangkaian peristiwa yang disajikan secara audio maupun visual dalam film. Nah, selanjutnya ada unsur sinematik. Unsur sinematik itu merupakan aspek teknis dalam produksi film. Jadi, singkatnya gitu, mudahnya kan kalau unsur naratif itu sebagai materi atau teorinya gitu ya dalam pembuatan film. Kalau unsur sinematik ini bagaimana kita mengaplikasikan materi atau teori yang didapat dari unsur naratif tadi gitu. Di dalam unsur sinematik ada beberapa aspek di dalamnya. Yang pertama ada mise en scene, sinematograf, dan juga editing dan suara. Nah, pertama ada mise en scene dulu nih yang mau aku bahas. Mise en scene sendiri adalah segala sesuatu yang berada di depan kamera. Nah, mise en scene juga memiliki 4 pokok elemen. Di antaranya ada setting, make up, pencahayaan, dan juga pemain. Setting itu termasuk elemen atau bagian yang sangat penting ya dalam pembuatan praproduksi film, karena ya gimana ya, harus mempertimbangkan lokasi syutingnya, terus gimana orang-orang yang terlibat dalam pembuatan produksi film itu membuat film itu dibuat senyata mungkin gitu, dan tujuannya juga supaya penonton itu yakin bahwa film yang mereka tonton itu terjadi pada lokasi yang sesungguhnya. Sorry guys, aku pindah karena di luar berisik banget. Langsung aja selanjutnya ke make up. Nah, kalian juga pasti tahu dong gimana pentingnya make up dalam produksi film. Karena kalau misalkan nggak ada make up atau dalam produksi film itu disebutnya tata rias ya. Kalau nggak ada make up atau tata rias, pasti film itu sendiri nggak hidup gitu. Misalkan kayak film horor gitu, misal apa sih, kayak mukanya di darah-darahin atau dikasih retak-retak gitu, atau hitam-hitam di bawah mata, atau bibirnya dipucetin, macam-macam gitu ya. Nah, itu kan biar karakternya hidup. Selanjutnya ada pencahayaan. Nah, dalam produksi film pasti pencahayaan sangat penting ya, karena kalau misalkan buat film tapi gelap atau nggak ada cahaya, sama aja kayak apa ya, pengertian film itu kan perpaduan antara gerak dan juga cahaya ya. Jadi kalau nggak ada cahaya tidak bisa disebut dengan film gitu kan, karena ya gelap gitu apa yang mau dilihat. Nah, pencahayaan ini terbagi menjadi 2, yaitu ada pencahayaan dari alami dan juga buatan. Nah, kalau yang alami itu berasal dari matahari gitu kalau di luar ruangan. Nah, kalau yang buatan itu seperti lighting, biasanya digunakan di dalam ruangan. Nah, yang terakhir yang gak kalah pentingnya yaitu ada pemain. Pasti pemain kalian udah pada tahu dong. Kalau nggak ada pemain ya pasti film nggak jalan lah pasti. Ya, pemain itu emang sangat penting gitu. Karena pemain atau pemeran itu merupakan pelaku yang menjalankan atau menggerakkan cerita dalam film. Nah, unsur sinematik selanjutnya yaitu ada sinematograf. Jadi sinematograf ini dalam produksi film itu berperan ketika seluruh aspek mise en scene sudah dipersiapkan semua gitu. Jadi sinematograf adalah
dapat diartikan sebagai aktivitas melukis, merekam, menangkap, dan juga mengambil gerak dengan bantuan cahaya. Sinematografi juga dapat diartikan sebagai ilmu dan teknik pembuatan film, atau ilmu, teknik, dan seni pembuatan dalam mengambil gambar film. Nah, unsur sinematik yang selanjutnya sekaligus yang terakhir ada editing dan suara. Kalian juga pasti tahu dong, editing sama suara itu untuk apa. Tapi aku mau ngejelasin lagi nih, kalau editing itu kayak, jadi kan tadi udah ngambil per scene ya. Scene itu kan artinya potongan video gitu kan, potongan video yang tadi udah diambil sebelumnya gitu. Nah, jadi di tahap editing ini, per scene itu kayak disambungin, diedit mana bagian yang harus dihapus atau ditambahin suara bagaimana gitu kan. Jadi tahap editing ini tahap terakhir yang termasuk bagian paling penting ya dalam proses pembuatan film, karena sebelum film itu ditayangkan kan harus diedit dulu, harus diperhatikan secara baik dan teliti. Editor juga harus memperhatikan tentang visualnya, aransemennya, terus timingnya, perbagian shootnya. Jadi kayak harus apa ya, harus menarik mungkin gitu. Nah, lalu suara. Jadi pada dasarnya suara ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada dialog atau pembicaraan, yang kedua ada musik atau efek suara. Nah, dialog atau pembicaraan ini berarti pembicaraan antara yang ada di dalam scene video itu ya. Nah, kalau musik atau efek suara itu kayak backsoundnya, atau misalkan ya backsoundnya gitu tuh, musiknya nanti kan kayak ada yang ditambahin musik atau backsound sesuai dengan kebutuhan apa temanya gitu loh, kebutuhan alur ceritanya kayak gimana. Nah, poin selanjutnya di judul kali ini selanjutnya ada divisi film. Nah, divisi dalam film itu ada banyak ya. Yang pertama ada produser. Seperti yang telah kita ketahui, produser itu orang yang berwenang atau memiliki tanggung jawab atas seluruh pembuatan produksi film, baik unsur naratifnya atau unsur sinematiknya. Nah, yang kedua ada produser pelaksana atau line producer. Jadi ini tuh produser pelaksana ini adalah tangan kanan dari produser. Line producer ini tangan kanan produser di urusan bagian teknis gitu. Ibaratnya produser merancang satu produksi secara keseluruhan, baik plafon budget, timeline, tenaga kerja, dan sebagainya. Nah, produser pelaksana ini yang menjalankan rancangan tersebut setiap harinya gitu. Selanjutnya ada manajer produksi. Jadi manajer produksi ini bekerja di bawah supervisi dari tangan kanan produser tadi. Tugasnya yaitu memastikan segala sesuatu yang berhubungan dengan produksi film, tapi hal-hal fisik ya, bukan yang tentang kreatifnya, itu berjalan dengan baik, kayak memastikan semua kru sehat, atau memastikan alat-alat kayak lighting atau kamera itu udah oke semua, atau logistiknya. Jadi memastikan semua itu berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ada akuntan produksi. Jadi tugas akuntan produksi ini sama saja kayak bendahara gitu ya, memastikan pengeluaran dan pemasukan gitu sesuai dengan yang seharusnya. Nah, yang selanjutnya lagi ada manajer lokasi. Jadi manajer lokasi ini tugasnya itu yang bersangkutan dengan lokasi syutingnya ini. Jadi yang berwenang atau bertugas terkait dengan perizinan tempat, atau tentang sewa-sewa tempat, pokoknya yang menyangkut tentang lokasi syutingnya. Selanjutnya ada production assistant, atau biasa disebut juga dengan PU atau pembantu umum. Jadi tugasnya itu membantu tim produksi apabila ada kebutuhan mendesak secara tiba-tiba gitu. Bisa juga membantu menyiapkan logistik atau konsumsi gitu kepada kru-kru. Nah, selanjutnya ada sutradara. Sutradara ini penanggung jawab kreatif utama dalam produksi film. Jadi sutradara ini bisa yang memilih pemerannya, terus yang memilih lokasi tempatnya, terus juga yang menentukan alur ceritanya atau plot-plotnya. Jadi yang berhubungan dengan kreativitas gitu sutradara ini. Yang gak kalah penting, yang terakhir ada penulis. Jadi penulis ini bekerja sama dengan sutradara supaya tulisan ini menjadi sebuah naskah dan bisa
diangkat menjadi sebuah film yang baik gitu.